Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam Kristus Yesus. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini, Kamis tanggal 22 Januari 2026, tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Dalam bahasa Batak dikatakan, Pinuji madebata, amani Tuhat ta Yesus Kristus, ama para siroha, si tutu jala debata, si pangapul na sumurung. Ay diapul dohami di bagasan saluhut hapur suhon nami. Asa tarapul hami, akkadongan na di bagasan ragam ni hapur suhon, hinorhon ni apul-apul na di basa-basahon ni debata tuhami. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman paling menyakitkan yang kita alami biasanya akan sangat mudah menggerakkan hati kita untuk menolong orang lain yang sedang mengalami rasa sakit yang sama. Apakah itu penolakan, kegagalan, kehilangan, maupun luka trauma. Inilah yang disampaikan Rasul Paulus di dalam bagian ayat renungan kita pagi ini. Di saat mengalami kesedihan, wajar untuk mencari penghiburan supaya kesedihan itu hilang secepatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana pengenalan kita akan Allah, demikianlah konsep dalam diri kita ketika percaya kepada Dia. Jika kita berpikir Allah itu adalah Allah yang kejam, maka kita pasti punya konsep tidak mungkin mendatangi pribadi yang kejam untuk mendapatkan penghiburan dan pertolongan. Rasul Paulus memiliki pengenalan dan pengetahuan bahwa Allah itu penuh belas kasih, sehingga tanpa ragu ia menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan dan penghiburan dalam hidupnya. Sebagaimana Allah menguatkan dan menghibur Rasul Paulus, demikian juga dia terpanggil untuk menguatkan dan menghibur mereka yang menderita, yang sedih, yang trauma, dan yang lain-lainnya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dengan kondisi hidup kita saat ini. Marilah kita melihat sekeliling kita. Mungkin ada di antara kita saat ini yang menderita seperti yang pernah kita alami dahulu. Oleh karena itu, kuatkan dan hiburlah mereka dengan 3 hal. Yang pertama, berdoalah buat mereka. Memohon kepada Tuhan untuk menolong mereka. Karena kuasa Tuhan satu-satunya sumber pemulihan. Yang kedua, menunjukkan sikap yang empati.
menunjukkan sikap yang dapat merasakan perasaan mereka dengan memberikan bantuan. Yang ketiga, menyampaikan kata-kata penghiburan. Kata-kata dalam penghiburan akan membutuhkan kepekaan, ketulusan hati, sehingga mampu menghadirkan ketenangan dan rasa aman. Contohnya, dengan mengatakan, "Jangan khawatir, kami ada bersamamu." Dengan mengatakan, "Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil." Dan kata-kata yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hidup ini, penderitaan dan kesesakan adalah bagian yang tak terhindarkan. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri dalam penderitaan. Dialah sumber penghiburan yang selalu hadir untuk menguatkan dan memulihkan hati kita. Ia mengubah luka kita menjadi kekuatan dan mengubah kesakitan kita menjadi kesaksian. Maka jangan sia-siakan penghiburan itu dan pakailah itu untuk menjadi terang dan pengharapan bagi orang lain. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau adalah sumber segala penghiburan. Ketika kami lemah dan terluka, Engkau hadir menguatkan dan menghibur kami. Ajari kami untuk menjadi alat-Mu, menghibur mereka yang juga sedang menderita. Kiranya kehadiran kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Ampuni kesalahan kami, agar layak memohon di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.